Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akal. Sebelum bahas akal, kita harus tahu dulu manusia itu apa sih? Manusia terdiri dari hardware dan software. Hardware berupa otak, telinga, jantung, mata, tulang, pokoknya semua yang ada di anggota badan kita. Software berupa akal dan perasaan. Seperti di gambar, kita lihat betapa kerennya hardware manusia. Ada telinga, katanya sih di gambar ini setiap telinga manusia mengandung 24.000 serabut yang mampu mendeteksi getaran molekul udara. Terus ada mata. Setiap mata manusia mengandung 130 juta penerima cahaya. Mata bisa mendeteksi 10 juta warna setiap detiknya. Autofocus terkeren sih emang mata ini. Coba aja lihat telapak tangan kamu. Pasti background yang di belakang pada kabur. Sebaliknya kalau fokus ke backgroundnya yang di belakang, pasti tangan kamu kabur. Ya enggak sih? Terus ada hidung. Katanya sistem penciuman manusia dapat mengenali bau kimiawi suatu benda dalam 1/triliun bagian udara. Masya Allah. Apalagi ini nih pompa terkeren di dunia, jantung. Jantung tuh hanya perlu 23 detik buat ngedarin darah ke seluruh pembuluh darah. Kan tahu kan panjang pembuluh darah manusia dalam tubuh manusia, tahu nggak berapa? 96.000 km, sama dengan 2,5 kali keliling bumi. Bayangin coba, ini mah flash aja kalah. Dan ini nih yang paling spesial, yang paling keren, otak. Otak dapat mengingat 100 miliar bit informasi. Komputer tercanggih saat ini paling berapa bit aja sih? Belum lagi kecepatan berpikir. Otak itu lebih dari 300 mil per jam. Gak percaya? Coba kita tes ya, tebak suara ini. Kalau teman-teman langsung bisa tebak, berarti udah tua. Iya, ini Popeye. Padahal ini kartun udah nggak tahu kapan tahun, tapi otak kita bisa merecall kembali informasi yang kalau dibilang filenya udah berdebu ini mah. Coba lagi ya. Kalau ini apa? Ikonik banget kan ketawanya. Ini ketawanya Woody Woodpecker. Terakhir. Kalau ini apa? Ayo lihat semua, kapten kita datang. Seluruh penjuru kota, puji kehebatannya. Kupu-kupu, juga rerumputan, mengumandangkan namanya ke semua penjuru. Kalau kalian pada tahu ini berarti masa kecil kalian bahagia. Selamat. Aku yakin kalian pada nyanyi tadi. Minimal pasti ngikutin dalam hati. Iya kan? Oke, lanjut. Teman-teman udah tahu dalam otak itu ada namanya PFC yang membedakan kita dengan otak hewan. Coba kita tonton video ini ya. Tahukah Anda, otak merupakan bagian tubuh yang paling penting bagi manusia? Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada dahi. Tepat di situ, ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Grafman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan.
PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Setelah penjelasan tadi, sekarang aku tanya teman-teman, mana yang lebih penting? Nah, dengan hardware yang canggih yang dititipin Allah ini, kita semuanya sebenarnya bisa jadi kayak Ustadz Adi Hidayat. Tapi yang masalahnya Ustadz Adi Hidayat juga jaga software beliau dengan informasi yang masukin informasi ayat-ayat Al-Quran, fikih, hadis. Lah kita isinya apa? Drama lah, anime, khatam Naruto yang ratusan episode, terus lanjut ke anaknya Boruto, gitu aja terus sampai mati. Terus gimana proses kita pakai hardware dan software ini? Informasi ini yang nantinya bakal men-trigger kita buat berpikir, karena ada dorongan dari kebutuhan jasmani atau hajatul udawiyah dan ghorizah atau naruri. Kenapa orang-orang buat rumah misalnya ada toiletnya buat BAB, ada tempat tidurnya buat tidur, ada dapurnya buat masak, buat makan? Karena emang dorongan dari kebutuhan jasmani tadi yang men-trigger kita dari dalam. Kita nggak ngapa-ngapain aja pasti bakal lapar, ngantuk, karena emang defaultnya gitu. Seperti yang kita pelajari di pelajaran biologi misalnya, itu semua defaultnya melakukan aktivitasnya sendiri, nggak ada dorongan dari luar. Sistem pencernaan, jantung yang memompa darah, pernapasan, semuanya otomatis bekerja. Beda halnya naluri. Naluri bakal aktif kalau ada dorongan dari luar. Kan gak seru juga kalau ada orang gak ngapa-ngapain terus tiba-tiba marah gak jelas gitu. Horor banget. Teman kamu misalnya lagi di kamar sendiri, terus tiba-tiba teriak, "Ape lu? Ani, Jailani." Kan kaget deh, ngapain lu? Lagi kesambet Sakura lu. Kecuali kalau dia emang lagi teleponan sama yang ngirim togel pesugihan, ya nggak masalah. Tapi ngapain juga ditelepon ya? Udah lah, lupakan. Misalnya lagi pakai pakaian supaya lindungin diri, atau biar nggak malu dilihat orang, atau pengen terlihat cantik buat eksistensi diri, makanya pakai make up misalnya. Tapi tanpa kita sadari, kebutuhan itu bakal mendorong otak untuk mencari informasi agar kebutuhan tadi terpenuhi. Dari sinilah muncul brand-brand fashion, makanan, bisnis properti, skincare, banyak macamnya lah. Karena informasi itu yang membuat kita bertindak. Semakin banyak informasi yang masuk, maka semakin banyak juga keinginan kita. Dari sinilah muncul revolusi industri. Manusia itu gak ada puasnya emang. Itulah kenapa harus ada akal buat tentuin cara yang benar untuk memenuhi kebutuhan kita tadi, yaitu kebutuhan jasmani dan naluri. Dalam Islam ada beberapa keutamaan akal. Pertama, akal adalah pembeda manusia dengan makhluk lainnya. Terus akal menjadi standar akan dihisap perbuatannya atau tidak. Standar yang gimana? Saat akil dan balik itu menjadi standar bahwa kita udah bisa dihisap perbuatannya. Balik artinya telah mencapai kedewasaan. Kalau perempuan menstruasi, laki-laki mimpi basah. Yang kedua, akil artinya akalnya sudah berfungsi dengan baik. Nah, jika sudah tercapai semua itu, maka kita akan dikenakan namanya taklif, dihisap semua perbuatannya. Kemudian yang ketiga, akal menjadi sebab kita dihisapnya seseorang. Akal menjadi sebab tidak dihisapnya seseorang. Jadi orang yang akalnya nggak sempurna nggak bakal dihisap kok. Contoh anak kecil, orang gila, atau orang yang lagi tidur itu nggak bakal dihisap karena akalnya tidak berfungsi. Sama halnya orang yang lupa, nggak sengaja, refleks. Yang keempat, Allah mengharamkan hal-hal yang merusak akal. Contoh pornografi, minuman keras, narkoba.
Dan yang terakhir, alasan diturunkannya syariat Islam adalah untuk menjaga fungsi akal. Terus gimana cara pakai akal? Next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.